sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa berkumpul di acara kegiatan aksi nyata sesi berbagi CDP SMPN 7 Dusun Selatan. Baiklah, saya di sini akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat sesi berbagi dari TGT, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam doa, yang ketujuh penutup. Baiklah, saya akan membuka acara kita pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu-ibu hadirin semuanya dipersilakan berdiri. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih sudah datang dan memenuhi undangan kami. Kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga acara kita pada pagi hari ini dan sampai selesai siang nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Pada hari ini tentunya kita sudah dapat berkumpul di sini dan saya sangat apresiasi yang luar biasa pada kegiatan kita hari ini, di mana saya memiliki rasa bangga SMP Negeri 7 memiliki calon guru penggerak ya, yang sekarang ini sedang berjalan, dan beliau berdua ini juga ada tugas yang dilakukan, yaitu mereka membagi ilmu atau berbagi aksi nyatanya, di mana ilmu yang mereka bagi ini saya harapkan Bapak Ibu guru di sini nanti dapat mengambil ilmu yang mereka berikan dan bisa menerapkannya. Mungkin sampai di sini sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Selanjutnya acara yang keempat, kita mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh CDP kita. Waktu yang keempat, kami persilakan untuk Ibu Betty. Yang saya hormati, terlebih lagi kepala sekolah SMPD Negeri Selatan yang saya hormati. Terima kasih untuk pembahasan yang juga sudah memberikan kesempatan bagi saya dalam acara aksi nyata sesi berbagi kami guru gerak Angkatan 6 di Kabupaten Barito Selatan, secara khusus penerapannya di SMP Negeri 7 Bisun Selatan. Kami CBP Angkatan 6 ini sudah masuk di modul 2.1. Tetapi aksi nyata yang dibagikan ini adalah modul 1.4 mengenai budaya positif ibu-ibu sekalian. Saya mungkin berpikir kenapa dari beberapa modul itu kok budaya positif yang minta dibagikan kepada rekan sejawat. Karena budaya positif ini ibu-ibu semua adalah dimana kita menciptakan lingkungan belajar bagi anak-anak kita, bagi siswa-siswa atau murid-murid kita agar mereka bisa belajar dengan nyaman, dengan tenang, dengan bahagia, sehingga tujuan pembelajaran yang kita buat itu mudah dicapai oleh anak-anak kita tersebut. Jadi Bapak Ibu, di budaya positif ini ada beberapa pembahasan yang akan kita pelajari, yang akan saya bagikan, terdiri dari disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin rekan-rekan guru kalian sudah pernah melihat di YouTube kegiatan guru penggerak angkatan-angkatan terdahulu, angkatan 1 sampai 5, dan mungkin Bapak Ibu guru-guru sekalian sudah memahami apa yang ingin saya bagikan. Jadi mungkin nanti dalam saya berbagi ini banyak keterbatasan, tetapi mungkin melengkapi juga pengetahuan Bapak Ibu tentang apa yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui sebelumnya. Kita lanjut ke disiplin positif Bapak Ibu. Mungkin ibu sekalian ketika mendengar istilah disiplin, mungkin berpikir disiplin itu berkaitan dengan aturan yang kuat, disiplin itu berkaitan dengan hukuman, kemudian disiplin itu menciptakan keharusan. Pada umumnya seperti itu pemikiran kita ketika mendengar istilah disiplin. Bapak Ibu, disiplin positif ini sebenarnya merupakan pendekatan bagi kita untuk mendidik anak, melakukan kontrol diri, dan pembentukan kepercayaan dirinya. Kenapa kita buat disiplin positif? Karena kita ingin memunculkan hal yang muncul dari dalam diri si anak, nilai-nilai intrinsik itu sendiri, agar si anak ini melakukannya bukan karena paksaan, bukan karena rasa takut, bukan karena takut mendapat hukuman, tetapi si anak melakukannya karena pembentukan kepercayaan dari dalam diri si anak. Kemudian apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu ingin membentuk karakter si anak. Nah, karakter-karakter yang baik tadi, karena karakter ini ada karakter negatif, ada karakter positif. Jadi kita ingin memunculkan karakter positif anak dalam kehidupan untuk menjadi bekal si anak nanti, murid-murid kita ini ketika dia terjun langsung ke masyarakat. Kemudian disiplin positif ini dia berfokus pada solusi, bukan kemudian mencari kesalahan, kemudian memberi hukuman, tidak, tetapi berfokus pada solusi supaya si anak ini memahami kesalahannya apa dan apa yang dilakukan untuk memperbaiki apa yang kesalahannya dilakukan. Ini dimaksud disiplin positif. Disiplin positif ketika sudah diterapkan, dia akan membentuk budaya positif itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Mungkin di sesi sebelumnya Bapak Ibu sudah mengetahui motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Nicholson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia itu sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi paling rendah, motivasi manusia paling rendah, karena dia melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Motivasi kedua yang ada di tengah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika dia melakukan sesuatu supaya dapat penghargaan, supaya dapat imbalan. Ada motivasi tertinggi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi yang ingin kita bangun pada anak-anak kita.
Ketika mereka menerapkan disiplin diri mereka dengan nilai-nilai kedisiplinan yang dikuatkan oleh peraturan sekolah, mereka melakukannya karena mereka yakin ini nilai-nilai yang mereka percaya baik untuk diri mereka, untuk masa depan mereka. Ini yang diharapkan. Demikian juga kita guru-gurunya harus memahami 3 motivasi ini agar kita semua bisa menerapkan motivasi yang terakhir, bukan karena takut dihukum seperti kami punya pemimpin. Jangan sampai takut karena hukuman atau merasa tidak nyaman atau ingin menghargai, mendapat imbalan. Tetapi yang terakhir, motivasi yang diharapkan pada kita semua adalah menjadi orang yang kita inginkan, menghargai diri kita sendiri. Nilai-nilai intrinsiknya itu muncul dari dalam diri kita karena kesadaran diri kita ini yang diharapkan. Motivasi perilaku manusia. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu sekalian, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika anak-anak kita itu melakukan kesalahan, anak kita di sekolah, murid-murid kita atau anak-anak kita di rumah, kita harus memahami apa nih kebutuhan dasar yang menyebabkan dia melakukan hal ini. Kalau misalnya ada si anak di sekolah bikin ribut, teriak-teriak di kelas, membantu temannya, kita harus tahu kenapa ini. Oh, mungkin dia di rumah kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang kepedulian, sehingga dia bertindak seperti itu. Dia mengeksplorkan dirinya dengan cara-cara seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ini biasanya kebutuhan yang paling dasar sekali. Setiap orang ingin mempertahankan hidupnya dengan berbagai cara, karena ini merupakan kebutuhan paling dasar atau paling asasi yang dimiliki oleh manusia, bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak pun, kita orang dewasa pun pasti ingin mendapatkan kasih sayang, pasti ingin merasa diterima. Dan ini dalam lingkungan yang tercipta budaya positif tadi, hal ini harus ada. Anak-anak di sekolah kita, mereka merasa disayang, mereka merasa diterima, sehingga mereka belajar dengan nyaman, dengan tenang. Makanya ada program pemerintah yang melarang bullying, melakukan pembulian terhadap temannya, karena itu berdampak secara psikis kepada si anak ini, mentalnya terganggu. Nah, itu tidak tercipta budaya positif di situ. Ini yang ingin kita bangun tadi dengan menciptakan rasa terhadap anak, dia diterima, dia disayang oleh orang-orang di sekelilingnya. Dan SMP 7 saya rasa sekolah kita ini sudah punya itu. Jadi kami CGP ini hanya menguatkan apa yang sudah baik di sekolah kita. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan. Mungkin kalau kebebasan ini anak-anak bisa bosan belajar di dalam kelas. Jadi dia bertindak bermacam-macam karena dia ini suasana baru. Kalau di kurikulum Merdeka, Kurmer, jadi ada profil belajar murid gitu. Jadi anak-anak tuh mau di mana gitu. Belakangan saya bisa tawarkan, kita belajar di mana gitu kan. Oh, di luar aja Bu, gitu kan. Ini kan mendukung semangat belajar mereka. Karena di kelas itu mungkin gitu-gitu aja. Jadi terus saya candain kelas 9, ada di hutan situ kah? Tapi dia nyamuk sudah ketawa mereka. Jadi itu profil belajar anak tadi. Kebebasan, kemudian kesenangan, ada rasa senang dalam belajar. Kita jangan ciptakan rasa tertekan dalam belajar. Anak-anak harus gembira. Makanya sekarang, nanti lagi ya, listrik kita sepertinya tidak mendukung. Guru di sekolah kita ini hanya memakai tenaga surya karena cuaca kita sepertinya mendung. Jadi beberapa slide yang tidak bisa ditampilkan. Yang berikutnya adalah penguasaan tadi ya, ibu-ibu. Itu kebutuhan dasar manusia. Ketika anak kita melakukan kesalahan di sekolah, kita harus tahu nih apa yang mendasari dia melakukan ini. Jangan kemudian kita pojokkan, karena anak-anak yang melakukan kesalahan itu sebenarnya identitas itu menuju kegagalan. Kalau kita kritik kemudian menekan, maka dia akan tetap statusnya itu menjadi anak yang gagal. Tetapi ketika kita arahkan dengan memahami kebutuhan dasar si anak apa, maka kita membantu anak ini untuk menuju kesuksesan tadi, berubah dari status gagal menjadi sukses. Itu harapan kita terhadap murid-murid kita.
Kemudian berikutnya, mohon maaf saya sendiri yang bisa melihat slide ini. Jadi saya akan paparkan sedetail yang bisa saya lakukan. Kemudian lanjut ke bagian dari budaya positif ini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol siapa? Posisi kontrol kita, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru di sekolah. Ada 5 posisi kontrol itu. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Saya akan paparkan satu persatu posisi kontrol ini. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar ini, atau mungkin saya pernah melihat di YouTube kegiatan CGP ini. Jadi mungkin saya bisa lebih jelas di sini. Tapi kalaupun saya punya keterbatasan memberikan pemahaman bagi Bapak Ibu boleh cari lagi referensinya di media sosial karena banyak di sana. Jadi penghukum Bapak Ibu, penghukum itu menggunakan nada tinggi ketika berbicara kepada si anak. Kemudian mata melotot. Kemudian lagi menunjuk-nunjuk. Nah, menunjuk-nunjuk si anak ini. Biasanya kalau saya pernah datang seperti ini, patuhi aturan saya. Mungkin ada seperti itu. Kita menghardik si anak. Bapak Ibu, penghukum ini apa hasilnya terjadi pada murid? Ketika posisi kontrol penghukum itu, si anak ini Bapak Ibu bukannya tambah baik, dia menjadi dendam terhadap kita dan mungkin makin bersikap agresif. Tahu-taunya waktu pulang sekolah motor saya tiba-tiba terkempes di situ. Gara-gara tidak dari sana saya tegur gitu kan. Atau Bapak Ibu kehilangan sepatu sebelah di depan kantor sana. Saking si anak ini harapan kita, dia takut dengan bentakan kita, tapi ternyata apa yang terjadi sebaliknya? Malah si anak ini berontak. Jadi ini penghukum. Dulu pernah juga saya seperti itu Bapak Ibu, saya pikir bahwa menunjukkan wibawa kepada anak ini itu baik. Tapi ketika saya masuk di kegiatan guru penggerak ini, saya tahu wah saya salah selama ini. Nah seperti itu. Tapi setiap kita ketika masuk di posisi itu mungkin punya pertimbangan sendiri kenapa melakukan ini. Tetapi Bapak Ibu, inilah di dalam teori yang disampaikan oleh Diana Gosan tadi, inilah penghukum itu. Hasil akhir yang kita dapatkan ketika kita menjadi penghukum terhadap murid-murid kita. Berikutnya, pembuat merasa bersalah. Seperti apa sih pembuat merasa bersalah ini? Dia pada posisi nada yang digunakan itu lebih lembut, ibu-ibu. Kemudian suaranya agak mengelas, halus, sedih. Kemudian merapat pada anak dan lesu. Dia bilang seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bisa seperti itu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Seperti itu. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu hal ini? Kemudian bisa juga kita katakan, kamu kenapa ya? Kok sering sekali buat ibu kecewa? Ibu ini benar-benar kecewa sama kamu. Nah si anak ini merasa bersalah. Hasil akhirnya Bapak, dia merasa bersalah, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini justru yang lebih berbahaya dari penghukum tadi, karena dia tertekan. Nah karena dia catatan seperti itu, suatu waktu dia entah di mana bisa meledak. Nah atau mungkin di sekolah suatu waktu di depan kita dia bisa meledak seperti itu. Ketika kita ada dalam posisi sebagai kontrol tadi Bapak Ibu, dalam kontrol pembuat merasa bersalah. Dari kelima posisi kontrol ini, mungkin 2 ini yang coba kita hindari seperti itu karena dampaknya itu kurang baik. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Bapak Ibu, posisi teman ini ada suaranya ramah Bapak Ibu. Kemudian akrab dan bercanda ya. Merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Bisa jadi dia berkata begini, ayo bantulah demi bapak atau demi ibu. Ayo ingat tidak? Ibu kemarin apa yang sudah ibu lakukan selama ini sama kamu? Tidak. Atau bisa juga bilang gini, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Tenang saja, nanti ibu bantu bereskan. Jadi hasilnya murid merasa senang dan akrab ibu-ibu. Ini termasuk dampak positif terhadap si anak. Namun sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, si anak tadi dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk memecahkan masalahnya. Kemudian lagi akibat lainnya, ketika guru lain yang meminta, dia tidak mau mendengarkan karena dia hanya mau melakukan ketika guru yang diandalkannya tadi.
yang meminta dia. Nah, ini dampak negatifnya. Meskipun ada dampak positif dari posisi kontrol sebagai seorang teman tadi, hanya ya si anak tadi jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Pada posisi ini, suara datar, bersikap formal, dan posisi pemantau itu berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bertanya seperti ini, peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan, misalnya, atau sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu jalani karena kamu melakukan ini, atau apa kamu, jam berapa kita masuk. Jadi mengingatkan kepada aturan. Ini posisi pemantau ini, dia selalu mengkaitkan kepada aturan-aturan. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Jadi itu sebabnya pemantau ini dia selalu mengarahkan kepada aturan-aturan yang berlaku di sekolah itu sendiri. Dan yang posisi terakhir adalah sebagai manajer. Posisi manajer ini suaranya tulus, dia tidak kaku serta mendekat pada murid. Itu posisi kontrol manajer. Posisi guru tersebut berbuat sesuatu dia dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi. Seorang manajer biasanya sudah menguasai dua posisi, teman dan pemantau. Jadi sekali-kali dia bisa menggunakan dua posisi itu, tergantung situasinya seperti apa. Jadi bisa dipakai si manajer ini tadi. Misalnya dia menanyakan apa yang kita yakini, seperti segitiga restitusi kemarin yang kami terapkan. Apa yang kita yakini? Kemudian apa kamu meyakini itu? Kita tanyakan kepada si anak, apa kamu menurutmu nilai-nilai itu penting bagi kamu? Kita tanyakan kepada si murid, kalau kamu meyakini itu, apa kamu bersedia memperbaikinya? Itu kita tanyakan kepada si anak. Kalau kamu memperbaiki ini, kamu menunjukkan apa tentang dirimu? Nilai apa yang kamu tunjukkan? Ini adalah posisi manajer tadi. Apa yang hasil akhirnya? Murid lebih memahami masalahnya. Murid dapat menemukan sendiri solusi untuk masalahnya dan murid bisa lebih bertanggung jawab. Ini 5 posisi kontrol tadi. Kita lanjutkan ke topik berikutnya, keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Mungkin di sebelumnya Bapak Ibu sudah melihat tadi keyakinan-keyakinan kelas dalam bentuk kebajikan universal. Kalau kita ada profil pelajar Pancasila, ada lagunya itu ada 6 dimensi yang harus bisa kita capai di situ, Bapak Ibu. Mulai dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai yang terakhir itu mandiri, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya mungkin, mengapa keyakinan kelas? Ya kan? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bukan berarti menghilangkan peraturan. Keyakinan kelas ini lahir dari peraturan. Seperti dijelaskan terdahulu, itu memperhalus supaya lebih menyentuh kepada si anak gitu. Bukan bersifat paksaan. Contoh seperti Bapak Ibu kalau kita berkendara menggunakan kendaraan bermotor, hukumnya, aturannya kan wajib memakai helm. Tetapi keyakinannya apa? Kalau dia pakai helm, dia melindungi dirinya sendiri. Itu nilai keyakinan maksudnya. Lebih menyentuh lewat nilai-nilai yang muncul dari dalam diri kita sendiri dan dari si anak itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi di SMP Negeri 7, aksi nyata saya di kelas 9, saya sudah membuat keyakinan kelas bersama murid-murid kelas 9. Kenapa saya pilih kelas 9? Karena kebetulan saya adalah wali kelas di kelas 9. Jadi karena mungkin tidak bisa ditampilkan aksi nyata saya nanti karena ini tidak mampu, tapi minta tolong matikan dulu inverternya apa itu biar bisa ngisi. Setelah nanti aksi nyatanya bisa saya tampilkan. Bapak Ibu, baru restitusi. Saya juga waktu kami dari kemarin itu, apa sih segitiga restitusi itu, kok kayak baru mendengar seperti itu, segitiga dan restitusi. Apa itu segitiga restitusi, Ibu-ibu? Ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog
yang dilakukan oleh guru, bisa juga dilakukan orang tua agar dapat menghasilkan murid maupun anak yang mandiri, yang bertanggung jawab serta menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika mereka kembali kepada kelompoknya. Jadi itu segitiga restitusi. Apa tahapan dari segitiga restitusi? Karena dia segitiga berarti ada 3. Tahapannya yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang kedua dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita mulai dari menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Bapak Ibu, ketika kita panggil si anak yang melakukan pelanggaran ini, kita menyampaikan kepada si anak, kata-katanya bisa kita sampaikan seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna, nak, gitu kan. Kita menstabilkan identitas si anak ini. Kemudian ibu juga pernah loh melakukan kesalahan. Atau kita bisa bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini dalam segitiga restitusi bukan kita membenarkan kesalahan anak, tidak. Tetapi kita mengarahkan anak ini untuk memahami pelanggaran yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan dan dia berusaha menemukan solusinya seperti apa. Lalu kita dalam menstabilkan identitas ini bisa mengatakan kita bisa menyelesaikan ini. Kita juga bisa katakan Bapak atau Ibu tidak mencari kesalahan atau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi. Itu yang dapat kita katakan ketika kita menstabilkan identitas si anak ini. Namanya anak kalau salah itu pasti ketakutan. Dia merasa tertekan, takut dihukum, takut dimarahin guru. Nah, ketika kita awali dengan kata-kata yang memberi penguatan kepada si anak itu bisa terbuka dengan gurunya terhadap apa yang menyebabkan dia seperti ini, kembali ke kebutuhan dasarnya. Kenapa dia begini? Jadi dia bisa berbagi cerita dengan kita. Setelah kita menstabilkan identitas si anak, kita validasi dulu tindakannya yang salah tadi. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu memiliki maksud dan tujuan, punya alasan kenapa dia lakukan itu, kenapa dia berbuat salah. Seperti tadi saya katakan, anak-anak yang di kelas, oh mungkin di rumah dia kurang kasih sayang, dia minta diperhatikan di sekolah ini, minta dipedulikan. Makanya Kak sering dikatakan anak-anak di sini caper katanya. Ada yang caper, Bu. Apa itu caper? Cari perhatian. Mungkin dia merasa bahwa dirinya kurang kasih sayang. Jadi kita bisa katakan ini ketika kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita bisa katakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu bisa katakan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting bagimu. Ini untuk kasus tertentu. Mungkin dia karena temannya menuduh dia mencontek misalnya, lalu dia menampar temannya. Padahal ini kan berkelahi salah karena dia membela bahwa dia tidak pernah mencontek, gitu kan. Dia melindungi sesuatu yang penting. Aku nggak mencontek, ini harga dirimu loh. Dan dia menampar sehingga dia dipanggil di kantor. Apa alasannya? Kita cari tahu. Nah, jadi kita bisa katakan, wah kamu patut bangga karena kamu melindungi apa yang menurutmu baik bagimu. Hanya saja bukan kita membenarkan kesalahannya. Ini kembali ke segitiga restitusi, bukan membenarkan kesalahan si anak, tidak. Tetapi memberi pemahaman kepada anak bahwa apa yang dilakukan itu salah, dan kemudian sampai dia sendiri menyadari ini salah. Bukan kita yang bilang kamu salah loh, kamu seharusnya tidak begini, tidak. Tapi kita ingin si anak ini sadar, oh iya ya itu salah. Lalu dia kemudian kita ajak untuk mencari solusinya seperti apa. Oh mungkin saya harus minta maaf Bu, saya masih ini kan tadi saya emosi. Kita bantu dia sampai menemukan kesalahan, lalu mengingatkan lagi kedepannya seperti apa supaya tidak terulang lagi. Nah mungkin dia bilang aku harus lebih menahan diri, mungkin seperti itu. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ketika dua langkah itu berhasil kita lakukan, validasi tindakan yang salah tadi, menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, maka si anak ini dengan sendirinya akan mengalir bercerita kepada kita. Lalu akhirnya di ujung kita bertanya, apa yang kita percayai? Keyakinan apa yang kamu percayai? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Maka dia akan menceritakan, oh sebenarnya saya harus lebih sabar. Mungkin dia bilang seperti itu. Oh mungkin saya harus lebih menahan diri, jangan langsung asal tonjok, seperti itu. Lalu kita arahkan ke depannya, kamu mau seperti apa? Ketika dia bisa berbagi, aku mau seperti ini. Jadi kita bisa mendukung si anak ini untuk berfokus pada apa yang dia mau. Jadi posisi kita di situ membantu mereka agar berfokus pada gambaran masa depan seperti apa yang mereka inginkan.
Inilah segitiga restitusi tadi. Ketika komponen-komponen yang saya gambarkan di sini bisa kita laksanakan di sekolah, maka sekolah kita ini akan memiliki satu budaya yang positif. Meskipun sampai hari ini SMP 7 saya bangga di sini bukan karena saya asli desa di sini, tidak, tapi memang saya benar bangga di SMP 7. Budaya positif itu sudah benar-benar ada, benar-benar luar biasa, dan anak-anak kita pun sudah benar-benar luar biasa. Rekan-rekan guru di sini pun sudah luar biasa. Jadi mari kita menguatkan apa yang sudah baik yang ada di sekolah kita. Demikian paparan saya di sesi berbagi aksi nyata budaya positif ini. Sebenarnya saya punya rencana menampilkan bentuk aksi nyatanya di kelas kemarin itu sudah ada di sini Bapak Ibu, cuman karena tidak mendukung ini jadi tidak saya tampilkan. Atau layar ini, oke, Bapak Ibu bisa lihat saja. Kalau di atas proyektor. Pengertian budaya positif, latar belakang kenapa dibuat seperti ini, untuk menciptakan suasana positif yang mendukung pembelajaran di kelas. Saat mereka menempelkan saja, kemarin saya jelaskan dulu apa keyakinan kelas, kemudian mereka membuat keyakinan kelas, kemudian kami sepakati bersama, lalu mereka tempelkan di papan tulis, dan salah satu siswa membacakan keyakinan kelas 9. Sekarang ada di di kelas dalam bentuk kertas seperti ini. Lupa saya nama kertasnya. Nah, kemudian keyakinan kelasnya ini Bapak Ibu ada 5. Jaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban ruang kelas kita. Taruh kembali barang pada tempatnya. Mari lakukan yang terbaik, jujur setiap waktu. Mari membantu kapanpun kita bisa. Bicara dengan guru jika kita memiliki masalah. Ini 5 keyakinan kelas 9 yang disepakati bersama. Satu kemarin lupa dilakukan di sini, menyapa guru dan rekan seperti itu. Ya. Tujuannya membangun budaya positif untuk menumbuhkan karakter murid, kemudian agar murid memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan bisa menghargai diri mereka sendiri dan menghargai orang lain. Itu tujuan dari aksi nyata budaya positif yang saya lakukan pada keyakinan kelas. Nah, ini bentuknya Bapak Ibu dari jaga kebersihan tadi, adanya pikir kelas, bertugas membersihkan kelas setiap hari, dan setiap anak juga wajib menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan dengan bergotong royong atau pikir kelas. Ini sudah mereka lakukan setiap hari, baik pikir kelas maupun pikir sekolah. Sudah anak-anak kita terapkan dengan disiplin, dan memang itu sudah ada dari sejak sebelumnya, tapi hanya kita ingin menguatkan lagi di kelas 9. Kemudian taruh kembali barang pada tempatnya. Ini menanamkan rasa tanggung jawab kepada murid saat setelah membaca buku di kelas atau perpustakaan agar mengembalikan pada tempatnya seperti semula. Karena kami ada pojok baca di kelas 9, jadi mereka diingatkan untuk bertanggung jawab mengembalikan apa yang mereka ambil. Di meja pun ada penghapus, ada spidol, ada tip X pun kalau mereka meminjam bisa kembalikan ke tempat semula. Kemudian mari lakukan terbaik, jujur setiap waktu. Guru dan murid menanamkan kejujuran pada diri
Bapak Ibu aksi nyata di kelas yang saya lakukan untuk modul 1.3. Nanti dilanjutkan dengan sesi berbagi kegiatan kita hari ini untuk tugas kami di LMS. Demikian Bapak Ibu rangkaian sesi berbagi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Bapak Ibu bisa memberi pertanyaan, bisa juga memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah kami sampaikan, bisa memberi saran dan masukan. Kami siap menerima saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan diri secara pribadi maupun nanti program ke depan yang bisa dilakukan dalam tindakan aksi nyatanya. Silakan Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, saran masukan boleh? Ya, Boleh saya bertanya? ya silakan Mas Oci. Ya, luar biasa sekali ya tadi. Saya tertarik sekali dan saya merasa senang mendapat sesuatu yang baru seperti ini. Saya kalau boleh bertanya, dan mungkin kita bukan hanya bertanya, saya ingin sharing sebenarnya, berbagi. Menurut tadi ada motivasi perilaku manusia dari Diane Dawson yang dengan bukunya Restructuring School Discipline, itu ada poin kedua. Ya, yang pertama itu kan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kata Ibu Betty tadi yang paling bagus poin 3 ya, ya. Dia bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Pertanyaan saya biasanya kalau anak-anak itu berbuat baik dan sebagainya, saya itu suka memberi apresiasi. Saya suka memberi pujian. Saya juga istilahnya tersenyum kepada mereka dan sebagainya. Apakah itu termasuk dalam kategori imbalan atau penghargaan dari orang lain kah? Apakah itu sesuatu hal yang tidak baik kah? Kemudian sejujurnya saya juga sering kadang-kala kalau mereka bisa menjawab beberapa hal, saya tuh suka kasih voucher ya. Apakah itu hal yang tidak baik kah? Ternyata apakah ada sisi negatifnya dari apa yang saya lakukan itu? Saya merasa perlu masukan dari Ibu Betty karena saya rasa CGP lebih mendalami ini dari kami ya. Itu saja Bu Betty, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Oci yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus sekali, pertanyaan yang luar biasa terkait tentang motivasi perilaku manusia. Ibu-ibu sekalian, ketika kita bertindak, ya kan, itu ada yang mendasarinya, itu motivasi. Dan motivasi setiap orang itu berbeda, tergantung keadaan pada saat itu mungkin dia seperti apa. Tapi berdasarkan 3 motivasi ini memang alangkah baiknya adalah didasari oleh memang ini yang kita inginkan, menghargai diri kita sendiri, karena kita menghargai diri kita sendiri dan menghargai bahwa nilai-nilai kita lakukan itu baik adanya, itu harapan. Hanya saja kembali pada masing-masing kita. Terkait apa yang Miss Oci sampaikan tadi tentang seringnya memberi penghargaan kepada si anak, baik itu apresiasi berupa apresiasi dari pujian seperti itu atau dalam bentuk benda. Itu adalah hal positif, hal yang bagus. Hanya saja kita harus kontrol Miss Oci di situ. Artinya supaya lain kali ketika si anak ini bertindak bukan karena mau itu. Artinya kita berikan pemahaman kenapa si anak ini kita beri itu agar dia lebih menghargai proses yang dia jalani untuk mendapat itu. Dia bisa menghargai usahanya itu tadi. Dia lebih fokus kepada usaha. Karena kalau dia fokus kepada motivasi itu sendiri, kepada imbalan itu sendiri, ini rawan. Menurut saya rawan itu gimana ya? Artinya dimanapun dia berada tujuannya ke situ saja. Dia tidak pernah menghargai proses yang dia lalui, dia tidak menghargai usaha yang dia lakukan ini. Jadi di situ tidak menyalahkan, itu sangat baik sekali betapa kita menghargai apa yang sudah dilakukan murid-murid kita. Itu hal yang luar biasa. Ketika kita bisa seperti itu, hanya saja ini tadi kita berikan pemahaman kepada mereka kenapa kita memberikan ini, apa yang kita hargai, usaha mereka, proses itu tadi, supaya mereka tidak salah arah gitu kan. Oh, lain kali aku harus dapat lagi supaya mungkin hari ini dapat voucher 3.000, mungkin nanti 5.000 atau 10.000. Nah, jadi di situ memang bagus, sangat-sangat bagus. Tetapi ada yang lebih bagus sebenarnya dikatakan di sini, bukan bahwa tidak boleh, tidak dikatakan tidak boleh.
Tetapi alangkah baiknya ketika motivasi dasar dari perilaku kita itu adalah karena memang kita menghargai nilai-nilai yang kita percaya ini baik seperti itu. Contohnya kalau supaya dapat ranking 1, oh dia menghargai belajar itu penting gitu. Belajar itu penting, kenapa dia belajar? Bukan karena memang ingin hadiah nanti dari dulu, karena dia tahu belajar itu penting untuk masa depan dia. Ilmunya banyak dia dapatkan. Jadi seperti itu. Demikian Miss Oci, gimana Miss Oci? Jadi sebenarnya kalau ujian itu tidak masalah kita berikan ya, sebuah apresiasi berupa ujian, kamu hebat, kamu bisa. Tapi memang ketika suatu saat kita tiba-tiba lupa memuji, mungkin karena kesibukan yang lain, mungkin kekecewaan itu kan sangat besar gitu. Atau mungkin tiba-tiba nggak ada voucher opini untuk dibagikan, jadi orang tiba-tiba jawab. Saya mengerti, terima kasih. Kemudian terbesit satu lagi pertanyaan. Ketika kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia, tadi ada tentang kebebasan ya Bu. Saya juga sering bertanya dengan anak-anak, kalau misalnya kan anak-anak ini ada yang suka belajar itu di luar, ada yang tidak suka. Apakah bagaimana Bu Betty bisa sharing ke kami? Apakah Ibu Betty ketika memilih tempat belajar itu misalnya ada terbagi nih, ada yang mau di kelas saja, ada yang mau di luar. Bagaimana Ibu Betty menentukannya? Apakah dengan yang kelas banyak atau banyak atau bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus juga. Terkait dengan profil belajar murid ini, memang kalau kita dalam proses pembelajaran pasti menemukan hal yang seperti itu. Karena setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda, rasa nyaman yang berbeda. Di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran kita bisa di dalam ruangan, tetapi ketika proses penugasan itu silakan. Kalau mau anaknya berkeliaran, istilah kasar gitu. Tapi kita tetap kontrol. Oh, ada yang saya mau di ruangan aja Bu, silakan. Saya mau di halaman Bu, silakan. Saya mau di silakan silakan. Tetapi posisi kita sebagai guru ini harus mampu, gitu kan, memenuhi keinginan ini tadi. Artinya nanti kalau misal penugasan itu dalam waktu 30 menit, dalam 30 menit itu kita ronda. Jadi nanti kunjungin yang di kelas, nanti kunjungin. Jadi 30 menit selesai, silahkan kembali ke ruang kelas semuanya untuk kita eksekusi kegiatan selanjutnya gitu kan, atau presentasi atau apa seperti itu. Kalau itu menurut saya. Tetapi mungkin setiap kita punya teknik sendiri-sendiri. Mungkin Miss Oci nyaman seperti apa, atau sebenarnya kurang bagus kalau harus mengerti sebagian, karena kebutuhan si anak ini kan tidak terpenuhi. Oh, dia terpaksa gini kan, dia terpaksa harus ke sana karena suara terbanyak, sebenarnya kurang juga. Jadi karena kemarin ada ditanyakan juga sama rekan itu, jadi itu jawaban fasilitator. Jadi silakan anak yang mau di mana, mau di ujung sana silakan, mau di ujung sana silakan. Tapi bagaimana kita dulu mengkondisikan diri kita untuk mampu mengkontrol keadaan belajar ini tadi. Demikian Soci. Ya, berarti sejalan juga dengan ketika anak itu dia lebih nyaman belajar itu sendiri. Ada juga yang nyamannya belajarnya berkelompok. Mungkin kita kebijakan kita jangan kelompoknya terlalu besar sehingga anak-anak itu selalu ada yang tidak bekerja gitu ya Bu. Mungkin kalau bisa saya rangkum. Berarti ini intinya ini sangat cocok untuk kita yang punya murid itu seperti bimbingan belajar gitu. Karena murid kita tidak begitu banyak, sehingga kalau kita lakukan ini lebih mudah untuk kita mengawasi anak-anak. Berarti kalau yang untuk muridnya 30 atau 40 itu berbeda kasusnya gitu. Iya. Terima kasih banyak Bu Betty untuk penjelasannya, sudah sangat jelas. Ya. Masih kita beri kesempatan Bapak Ibu mau bertanya atau memberi masukan balik, masukan, saran, pendapat. Saya masih tidak membatasi, saya masih beri kesempatan. Silakan kalau ada, kalau tidak ada ya langsung kembali. Ya, kalau begitu kita dengarkan ada umpan balik dari Ibu kepala sekolah. Silakan Bu. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya tidak bertanya Bu Betty, saya hanya memberikan umpan balik saja, di mana kegiatan aksi nyata sesi berbagi yang sudah dilakukan pada hari ini sangat baik, dan saya sangat apresiasi yang luar biasa pada kegiatan kita hari ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, harapan saya Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa mengambil ilmunya dan bisa menerapkannya. Dengan menerapkan
budaya positif di lingkungan sekolah tentunya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga membuat siswa-siswi kita bahagia dan senang berada di sekolah. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk umpan balik dari kepala sekolah yang begitu memotivasi, dan saya sebagai calon guru penggerak terus memberikan dukungan motivasi bagi kami agar terus bergerak maju. Sampai hari ini pun kami bisa sampai di titik ini pun semua karena rekan-rekan yang luar biasa, dukungan kepala sekolah yang luar biasa. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap apa yang sudah dipaparkan. Semoga kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita sehingga murid-murid kita bisa belajar dengan tenang dan bahagia. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Selamat siang. Ya, itu tadi paparan yang sudah disampaikan oleh CDP kita, Ibu Berkoordinasi. Selanjutnya acara yang ke-6 yaitu doa yang langsung akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan tiada rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pagi hari ini selain rasa syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul dan berhadir di ruangan ini mengikuti kegiatan sesi berbagi dari CGP SMPN 7 Dusun Selatan. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara kami ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dengan baik dan tekun sebagai bukti rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sudah mendengarkan paparan dari calon guru penggerak angkatan 6 SMPN 7 Dusun Selatan dalam acara sesi berbagi tentang budaya positif. Mampukanlah kami agar kami dapat bekerja sama dan menciptakan budaya positif di SMPN 7 Dusun Selatan ini, agar murid-murid kami dapat belajar dengan tenang dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami berserah, hanya kepadamu lah kami memohon permohonan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Benar hati Wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pada hari ini dengan membacakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.